Namun, akhirnya dalam proses waktu, ia menjadi murid yang terkasih, yang sangat dikasihi oleh Yesus. Dia digambarkan sebagai orang yang duduk di samping Yesus selama perjamuan terakhir. Bisa dibaca di dalam Yohanes 13 ayat 23. Dan dia adalah orang yang sering sekali di dalam pertemuan-pertemuan dan makan, ya, selalu bersandar di dadanya Yesus. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-43 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema 12 Rasul. Kita baca dari Matius 10 ayat 1 hingga 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Sobat setia terkasih, berdasarkan apa iman saudara kepada Yesus Kristus? Mukjizatnya, ajarannya, kebangkitannya dari kematian? Pada kenyataannya, iman kita didasarkan pada perkataan para rasul Yesus Kristus. Terlepas dari Injil dan surat mereka, kita hampir tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Mereka adalah orang-orang yang memberitahu kita tentang kehidupan, mukjizat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus mengakui bahwa iman kita kepadanya bergantung pada tulisan mereka, yakni para rasul, sebagaimana ditunjukkan di dalam doanya bagi kita, Yohanes 17 ayat 20, Tuhan mengharapkan kita untuk percaya kepadanya melalui tulisan-tulisan mereka. Siapakah orang-orang ini yang menjadi dasar iman kita? Apa yang dikatakan Alkitab dan sejarah tentang mereka? Apakah mereka saksi yang dapat dipercaya, yang harus kita percayai? Apa peran mereka di gereja Tuhan kita? Dalam Matius 10 ayat 1 hingga 4 yang sudah kita baca bersama, kita menemukan nama ke-12 rasul. Matius mencantumkan nama mereka saat mereka diutus untuk memberitakan Injil, sedangkan Markus dan Lukas mencatat nama mereka pada saat diangkat sebagai rasul. Dalam perenungan kali ini, kita memfokuskan perhatian kita pada 12 rasul atau siapa iman kita didasarkan, untuk siapa kita harus sangat berterima kasih. Mari mulai dengan melihat lebih dekat pada yang pertama, identitas para rasul. Yang bagian pertama adalah 4 rasul pertama, yakni Simon yang disebut Petrus, diperkenalkan kepada Yesus oleh saudaranya yang bernama Andreas, sesama nelayan. Kemudian oleh Yesus diberikan nama Kefas ataupun Petrus, seorang nelayan yang dipanggil untuk mengikuti Yesus bersama-sama dengan Andreas. Petrus dikenal sebagai orang yang spontan. Contohnya, ketika Yesus berjalan di laut, dia ingin ikut berjalan di atas air juga, di atas air di laut. Ketika Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya,
ketika Yesus menubuatkan beberapa orang yang akan tersandung, seketika itu juga dia menjawab dengan spontan bahwa dia tidak akan tersandung, bahwa dia akan mengikut Yesus. Luar biasa ya, jadi komitmennya. Kemudian ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia yang cepat-cepat reaktif ya, dan kemudian memenggal ataupun menebas seorang prajurit yang menangkap gurunya. Telinganya diputuskannya. Prajurit itu bernama Malkus. Jadi tindakannya adalah spontanitas. Kemudian dia juga dikenal karena kegagalannya. Sebagai contoh, ketika sudah dipersilakan oleh Yesus untuk berjalan di atas air di laut, ketika angin mulai berhembus mengenai dan menerpa dirinya, dia mulai ragu-ragu dan kemudian dia mulai tenggelam. Cepat-cepat dia meminta Tuhan untuk menolongnya. Lalu dia juga gagal ketika tidak berani mengakui dirinya di hadapan seorang anak kecil dan di hadapan orang-orang ketika Tuhan Yesus ditangkap untuk diadili. Kemudian dia juga gagal ketika membawa beberapa saudara ke dalam perbuatan kemunafikan ketika duduk makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Jadi banyak sekali kegagalan Petrus ini, tetapi akhirnya hidup sesuai dengan arti nama yang diberikannya. Jadi ada proses ya. Jadi ketika kita gagal, jangan cepat putus asa. Kemudian dengan tiada berputus asa dan putus harapan, terus mengandalkan Tuhan, ada harapan. Sama seperti Petrus, dia tidak berputus asa, dia terus bangkit dan kemudian akhirnya dia menghidupi namanya yang sesuai dengan yang Tuhan Yesus berikan, yakni batu karang. Dia dipulihkan oleh Yesus setelah Yesus bangkit. Kemudian dia mulai berkiprah, dia mulai mengarahkan pemilihan rasul baru untuk menggantikan Yudas Iskariot. Kita bisa membaca banyak tindakannya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Lalu dia juga mengkhotbahkan khotbah Injil pertama pada hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus tercurah, dia sekali berkhotbah ada 3.000 orang yang bertobat dan kemudian dibaptiskan pada hari itu juga. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Kemudian dia berperan di dalam gereja di Yerusalem pada awal tahun ataupun pada tahun pendirian mula-mula jemaat tersebut. Kemudian Petrus juga menjadi orang yang pertama memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu, tokoh yang kedua adalah Andreas, saudara laki-laki Simon. Andreas inilah yang membawa Petrus kepada Yesus. Andreas adalah seorang murid Yohanes Pembaptis. Kemudian dia menjadi salah satu murid Yesus yang dimasukkan di dalam kelompok pertama. Andreas memimpin saudaranya, yakni Simon Petrus, kepada Yesus, yang sama-sama adalah seorang nelayan. Mereka dipanggil mengikuti Yesus bersama-sama dengan Simon Petrus. Dia memperkenalkan beberapa orang Yunani kepada Yesus. Kemudian orang yang ketiga, rasul yang ketiga, ataupun murid yang ketiga adalah Yakobus putra Zebedius, saudara laki-laki Yohanes. Dia adalah seorang nelayan sama seperti Petrus, dipanggil untuk mengikuti Yesus bersama dengan Yohanes saudaranya. Mungkin karena temperamennya yang berapi-api, yang terbukti di dalam peristiwa ketika di dalam suatu perjalanan yang dicatat oleh Lukas 9 ayat 52-54, pada suatu saat ketika Tuhan Yesus pergi melintasi tanah Samaria dan melintasi tanah Samaria, Yakobus dan Yohanes ini ikut, tetapi mereka dicegah oleh orang Samaria karena mereka tidak saling menegur sapa. Ya, jadi mereka tidak saling menegur karena antara orang Israel dan orang Samaria tidak bergaul. Sehingga ketika dicegah, maka yang namanya Yohanes dan Yakobus ini mendidih darahnya ya, marah, dan kemudian dengan serta-merta Boanerges ya, yang dijuluki oleh Yesus ini adalah anak-anak guru,
Mereka mengatakan, "Guru, apakah kami perlu memerintahkan api turun dari langit untuk membakar orang-orang Samaria ini?" Nah, ini adalah salah satu contoh dari temperamen mereka yang sangat berapi-api dan menyala-nyala ketika menghadapi tantangan. Kemudian, ketika mereka mencari kemuliaan untuk duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus, malah Tuhan Yesus akhirnya menjanjikan mereka akan mengalami penderitaan. Yakobus adalah rasul pertama yang dibunuh. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 2. Kemudian yang keempat, rasul yang keempat adalah Yohanes, saudara laki-laki Yakobus. Dipanggil bersama saudaranya Yakobus menjadi murid Yesus. Bersama dengan saudara laki-laki dan ayah mereka bermitra dengan Petrus yang sama-sama dari keluarga nelayan. Seperti saudaranya, dia nampak cepat sekali menghakimi orang. Yesuslah yang menjuluki mereka berdua ini, yakni Yohanes dan Yakobus, Boanerges, yang artinya adalah anak guru ataupun anak halilintar, karena perangainya, temperamennya adalah menyambar-nyambar. Namun, akhirnya dalam proses waktu, ia menjadi murid yang terkasih, yang sangat dikasihi oleh Yesus. Dia digambarkan sebagai orang yang duduk di samping Yesus selama perjamuan terakhir. Bisa dibaca di dalam Yohanes 13 ayat 23. Dan dia adalah orang yang sering sekali di dalam pertemuan-pertemuan dan makan, selalu bersandar di dadanya Yesus. Menjadi seorang yang sangat dekat dengan Yesus. Dan dia adalah orang yang diberi tugas untuk merawat ibu Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, Yesus memberikan tugas kepada Yohanes dengan berkata, "Anak, inilah ibumu, ibu, inilah anakmu." Jadi Yohanes mempunyai tugas untuk menggantikan Yesus untuk merawat ibundanya Maria. Nah, Yohanes ini adalah orang yang pertama kali melihat kubur kosong. Bisa dilihat, kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 2 sampai 8. Dia adalah orang yang mengenali Yesus setelah kebangkitannya. Orang yang membuat referensi terselubung untuk dirinya sendiri sebagai penulis Injil Yohanes. Bisa dibaca di dalam Yohanes 21, Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 24. Dari 4 orang ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi lingkaran dalam ataupun lingkaran inti dari murid Yesus yang 12 orang itu. Jadi dari 12 rasul ini ada 3 orang yang paling inti, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiganya hadir saat Yesus membangkitkan putri Yairus. Lalu pada peristiwa transfigurasi, Yesus berubah wujud dan mereka bertiga dipanggil oleh Kristus untuk memberi dukungan ketika Yesus mengalami penderitaan di Taman Getsemani. Jadi di dalam peristiwa-peristiwa yang sangat teramat penting, ketiga orang ini selalu hadir menemani Yesus. Bagian yang B, 8 rasul lainnya. Nomor kelima, rasul nomor 5 adalah Filipus. Dia dipanggil oleh Yesus sehari setelah dia bertemu dengan Petrus dan Andreas. Kita baca dari Yohanes 1 ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Dari Betsaida, kampung halamannya Petrus dan Andreas, dia membawa Natanael kepada Yesus. Yakni Filipus membawa Natanael kepada Yesus. Dia bersama Andreas membawa orang-orang Yunani kepada Yesus untuk diinjili. Dialah yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Bisa dibaca di dalam Yohanes 14
ayat 8 sampai 9. Kemudian Bartolomeus adalah rasul yang keenam. Dia secara tradisional dianggap sebagai Nathanael karena dia terhubung dengan Filipus di dalam daftar para rasul di dalam Injil Matius 10 ayat 2 sampai 4, Markus 3 ayat 16 sampai 19, Lukas 6 ayat 14 sampai 16. Jika demikian, maka dia dikenalkan kepada Yesus oleh Filipus dan dia dipuji oleh Yesus sebagai orang benar karena tidak ada kepalsuan di dalam diri Bartolomeus ataupun Nathanael ini. Tidak ada tipu daya di dalam dirinya. Yesus memujinya sebagai orang Israel sejati. Bartolomeus ataupun Nathanael tinggal di kota Kana dan melihat Yesus setelah kebangkitannya. Kemudian rasul yang ketujuh bernama Thomas. Dia juga disebut si kembar Didimus. Bisa dibaca di dalam Yohanes 20 ayat 24. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Setelah kebangkitan, dia membutuhkan bukti empiris sebelum dia percaya bahwa Yesus hidup. Seminggu kemudian, bukti seperti itu sudah diberikan kepadanya. Ketika dia berkata, sebelum aku mencocokkan jari tanganku ke lubang paku di tangan Yesus ataupun di lambung Yesus yang ditombak itu, maka sekali-sekali aku tidak percaya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri 1 minggu sesudah dia berkata demikian, maka dia berkata, ya Tuhanku. Ya, jadi dia langsung percaya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kemudian yang ke-8 adalah Rasul Matius, si pemungut cukai. Dia juga dikenal sebagai Lewi, disebut sebagai putra Alfeus, membuat beberapa orang mengira dia terkait dengan Yakobus anak Alfeus. Dia dipanggil untuk mengikuti Yesus dari kantor pajaknya dan kemudian mengadakan pesta di rumahnya untuk menghormati Yesus sebagai guru barunya. Kemudian yang ke-9 adalah Yakobus, anak Alfeus. Dia berusaha untuk pergi ke makam Yesus dan menemukan kubur kosong. Selain dalam daftar rasul, dia tidak disebutkan di tempat lain di Alkitab. Jadi data tentang Yakobus anak Alfeus ini sedikit sekali. Kemudian rasul yang ke-10 adalah Yudas, yang nama belakangnya adalah Tadeus. Namanya sama dengan Yudas tetapi bukan Iskariot. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ini pertanyaan Yudas Tadeus, ya. Bisa dibaca di dalam Yohanes 14 ayat 22. Yudas anak Yakobus ataupun Yudas bin Yakobus. Dia tidak disebutkan lagi di tempat lain di dalam Alkitab. Jadi hanya beberapa referensi yang ada ini saja. Kemudian rasul yang ke-11 adalah Simon orang Zelot. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Kisah para Rasul 1 ayat 13. Simon orang Zelot menjadi anggota partai radikal yang berusaha menghancurkan pemerintahan Romawi. Kemudian yang ke-12 adalah Matias yang menggantikan Yudas yang mati menggantung diri. Yudas Iskariot setelah mengkhianati Yesus, dia pergi bunuh diri dengan cara menggantung diri. Dan sebagai gantinya adalah Matias dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Matias jelas telah bersama dengan Yesus sejak pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis sampai peristiwa kenaikannya ke surga. Jadi sebenarnya Matias ini adalah bukan orang baru. Jadi harus ditambahkan kepada kami
seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi ini adalah salah satu wacana ataupun berita acara ketika Matias dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22. Sungguh kumpulan beragam manusia yang luar biasa dan yang dapat dipercaya kelanjutan dari misinya. Manusia dengan kegagalan pribadi dari pandangan dunia, namun Yesus mengambil sekelompok manusia ini, bekerja sama dengan mereka selama 3 tahun, dan melalui mereka mengubah dunia yang terbalik. Sekarang mari kita pertimbangkan apa yang diungkapkan di dalam Alkitab tentang hal yang kedua, pelayanan para rasul. Mereka melayani sebagai saksi kebangkitan Yesus. Yesus telah menunjukkan dirinya hidup melalui berbagai bukti. Yesus menugaskan mereka untuk bersaksi tentang Dia. Petrus menjelaskan bahwa para rasul akan menjadi saksi bagi kebangkitan Yesus. Demikianlah mereka bersaksi berulang kali. Para rasul memainkan peran penting dalam memberikan sejarah dan bukti hukum bahwa Yesus bangkit dari kematian, sehingga iman kita kepadanya dapat bersandar pada fondasi yang kuat. Tugas yang berikutnya adalah sebagai guru bagi murid. Yesus tidak mengungkapkan semuanya selama pelayanannya di bumi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yohanes 16 ayat 12. Roh Kudus akan mengungkapkan semua kebenaran, bekerja melalui para rasul. Dengan demikian, doktrin para rasul menjadi otoritas untuk gereja, seperti yang ditugaskan oleh Yesus. Doktrin ini mereka pertahankan dalam tulisan mereka. Melalui para rasulnya, Yesus terus mengajar gerejanya, karena kita harus terus teguh di dalam ajaran mereka. Lalu para rasul sebagai landasan gereja. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dengan Kristus sebagai batu penjuru. Kesaksian mereka sebagai saksi mata adalah dasar dari iman kita. Pengajaran mereka adalah dasar dari doktrin dan praktek kita. Nama mereka bahkan digambarkan seperti yang tertulis di atas fondasi Yerusalem baru, yaitu mempelai anak domba, yaitu gereja Kristus. Kepada sekelompok kecil dan sederhana manusia yang terus percayakan masa depannya, itu adalah gerejanya. Apakah kepercayaannya beralasan? Nah, perhatikan apa yang kita ketahui dari Alkitab dan tradisi tentang hal yang ketiga. Kita mau melihat tentang dedikasi para rasul di dalam pekabaran Injil. Mereka diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Kita membaca tentang pekerjaan awal para rasul di Yerusalem, Yudea, dan Samaria dalam Kisah Para Rasul. Kita juga bisa membaca surat-surat Petrus kepada orang-orang di seluruh Asia Kecil ataupun di Turki. Dari sumber di luar Alkitab, kita diberitahu Petrus diperkirakan telah melakukan perjalanan ke Roma dan mungkin sampai ke Babelonia. Andreas dikatakan telah berkhotbah di Bitinia, Sisilia, Yunani, dan di antara Persia. Konon, Yakobus saudara Yohanes pernah berkhotbah di India dan Spanyol sebelum dia dipenggal oleh Herodes. Yohanes, saudara laki-laki Yakobus, menghabiskan waktu di Patmos, kemudian Efesus, dan dianggap oleh beberapa orang telah mendirikan gereja-gereja Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan Tiatira. Filipus melayani di Frigia. Bartolomeus dikatakan telah menerima Injil Matius terus pergi ke India. Thomas juga diperkirakan pernah bepergian ke India. Matius dikatakan telah berkhotbah selama 15 tahun di Palestina dan kemudian pergi ke Ethiopia, Makedonia, Suria, Persia, dan Media.
Yakobus putra Alfeus sedikit yang diketahui tentang pekerjaan apapun di luar Yerusalem. Yudas Tadeus berkhotbah di Suriah dan Edesa. Simon orang Zelot dikatakan telah mengkhotbahkan Injil di Mauritania, Afrika, dan bahkan di Inggris. Matias diperkirakan pergi ke Damaskus. Meskipun banyak hal di atas tidak diketahui secara pasti, tampaknya bertepatan dengan pernyataan Paulus tentang penyebaran Injil. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetapi tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Roma 10:14-18 dan juga bisa dibaca di dalam Kolose 1 ayat 23. Dalam memberitakan hidup mereka bagi Tuhan, para rasul sangat menderita bagi Tuhan, sebagaimana dia telah memperingatkan mereka. Jadi Tuhan Yesus jauh-jauh hari sudah memberitahukan mereka bahwa mereka ini akan menderita. Seperti yang dijelaskan juga oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 9-13. Tetapi mereka lebih dari sekedar menderita ketidaknyamanan. Dalam banyak kasus, mereka memberikan hidup ataupun nyawa mereka. Petrus disalibkan terbalik di Roma, Andreas dipenjarakan di Yunani, kemudian disalibkan di kayu salib, kedua ujungnya dipasang melintang di tanah. Dari sinilah muncul istilah salib Andreas. Yakobus dipenggal oleh Herodes, bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1-2. Yohanes satu-satunya rasul yang berpikir untuk menghindari kematian dengan cara yang kejam. Lalu Filipus dicambuk, dijebloskan ke penjara, dan sesudahnya disalibkan. Bartolomeus dikatakan telah ditempatkan ke dalam karung dan dibuang ke laut. Ada yang bilang dia disalibkan. Thomas ditembus dengan tombak di India. Matius dikatakan oleh beberapa orang meninggal secara wajar, oleh yang lain bahwa dia meninggal di Ethiopia, dibunuh dengan tombak berkepala kapak di kota Nadabah. Yakobus anak Alfeus dilempari batu oleh orang Yahudi karena memberitakan Kristus. Yudas Tadeus tidak diketahui informasinya. Simon orang Zelot menjadi martir di bawah pemerintahan Trajan. Beberapa orang berpikir dia disalibkan di Inggris. Kemudian Matias dikatakan telah dilempari batu dan kemudian dipenggal. Kesimpulan, apakah kita menghargai pengorbanan tertinggi tersebut yang dilakukan oleh seorang manusia? Kesediaan mereka untuk menderita dan mati membuktikan kredibilitas mereka. Dan apa kesaksian itu? Bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit dari kubur. Mereka tidak dimotivasi oleh uang atau kekuasaan. Mereka didukung oleh peristiwa yang tidak pernah bisa mereka sangkal telah dilihat dan didengar oleh banyak orang. Melalui 12 rasul ini kita melihat kekuatan iman di dalam Kristus mengubah murid yang penuh dengan penghakiman, murid yang kejam, menjadi rasul kasih, yakni Yohanes. Musuh politik menjadi saudara terkasih, yakni Matius dan Simon orang Zelot. Pengecut yang menyangkal Yesus menjadi murid yang berani mengakui sampai dia mati untuk Yesus dengan disalib terbalik. Dia adalah Petrus. Dalam 12 rasul kita memiliki dasar iman kepada Kristus yang menyediakan landasan iman kita kepada Kristus melalui kesaksian mereka, keyakinan, landasan, dan praktik kita melalui tulisan mereka. Semoga kita yang dibangun di atas dasar para rasul jangan pernah melupakan 12 murid yang rendah hati ini, yang dengan setia menjawab panggilan tersebut dari Tuhan mereka. Semoga teladan mereka menginspirasi kita untuk lebih setia melayani Kristus. Sobat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat contoh 12 rasul yang penuh dedikasi melayani Tuhan Yesus dari awal hingga akhir. Kiranya setiap diri kita
yang pada masa ini juga adalah murid-murid Yesus, kita juga boleh menjadi murid yang setia sampai mati untuk melayani Tuhan kita yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus yang menaungi dan memberikan kita pimpinan, penyertaan, dan shalom senantiasa memberkati kita semuanya. Shalom.